Kita berhasil menangkap saudara Kuncoro di Pekalongan. Zaman sekarang agak aneh memang jika seorang polisi di akhir jabatannya malah jadi pendakwa. Bukannya menikmati masa-masa pensiun dengan banyak kumpul bersama keluarga atau menjalankan bisnis, atau paling tidak ya menikmati gaji pensiun di rumah saja. Tapi siapa sangka sosok Komjen Anton ini bisa membuktikan hal tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak dalam video polemik kali ini. Tapi jauh sebelum menapaki perjalanan karirnya sebagai seorang perwira tinggi Polri, Anton hanyalah masyarakat biasa yang lahir dan besar di kampung halamannya di Pare, Kediri, Jawa Timur. Begitu juga saat menempuh pendidikan formal. Mulai sejak SD hingga duduk di bangku SMA, semua dihabiskan di sana. Lulus dari bangku SMA, Anton memilih jalan hidupnya dengan mencoba masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Dirinya tentu tidak berpuas hati begitu saja. Di tahun 1988, pria berusia 66 tahun tersebut melanjutkan ke perguruan tinggi ilmu kepolisian di tahun 1988. Setelah itu dirinya kembali menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah atau Sespim Lemdiklat Polri tahun 1997. Lalu pendidikan terakhir di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti Lemdiklat Polri tahun 2003. Mengawali karir sebagai seorang Letnan II atau Letda, lulusan Akpol tahun 1980 ini bisa dibilang perjalanan karirnya lumayan mulus-mulus saja. Terbukti setelah 2 tahun kemudian, dirinya naik pangkat 1 tingkat lagi jadi Letnan 1. Karirnya semakin menanjak seiring pangkatnya yang naik juga. Di tahun 1985, dirinya naik lagi 1 level jadi Kapten Polisi. Saat itulah dirinya dipindah tugaskan dari Polres Kapuas ke Polsek Pontianak dan naik jabatan jadi Kapolsek. Setelah naik pangkat jadi Mayor di tahun 1991, Anton kembali dimutasi dan menjabat sebagai Wakasat Lantas Polwiltabes Bandung. Sempat menduduki jabatan sebagai Kapolres Dili di tahun 1997. Anton kembali dipercayakan sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saat naik jabatan jadi Kabid, pangkatnya juga naik jadi Komisaris Besar atau Kombes. Bisa dibilang, Anton selalu menjabat dengan masa jabatan yang sangat singkat. Terbukti setelah masa jabatannya di Polda Metro Jaya selesai, Anton lalu menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Setelah mendapatkan bintang 2-nya, Anton terus mengepakkan sayapnya hingga menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Humas Polri. Rupanya kerja keras Anton membuahkan hasil. Namanya terus dilirik hingga menduduki jabatan lainnya dan menjadi Kepala Humas Polri di tahun 2010. 1 tahun menjabat, Anton harus berhadapan dengan kasus besar yang menyeret nama Fasli Jalal. Fasli Jalal diduga melakukan korupsi terhadap dana pengadaan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan senilai 142 miliar rupiah. Akibat kelihayannya menangani kasus tersebut, Kapolri Sutarman yang saat itu menjabat melirik Anton menjadi asisten Kapolri Sarana dan Prasarana. 3 tahun menjabat sebagai Asarpras, Anton menempati posisi Irwasum yang secara otomatis juga mendapat bintang 3 di pundaknya. Sebagai seorang polisi berkarir moncer juga pangkat bintang 3 yang sudah dikantongi, akan sangat mudah bagi Anton untuk maju jadi Wakil Kapolri, menggantikan Komjen Ugroseno yang sudah masuk masa pensiun. Namun masih menjadi tanda tanya besar saat itu. Mengingat tak hanya dirinya yang berpangkat 3 seperti clue yang dikeluarkan Kapolri Sutarman. Masih ada 6 nama lain yang juga punya pangkat sama. Namun nasib baik belum berpihak padanya. Nama Komjen Badrodin Haitila yang maju sebagai Wakapolri baru. Sebagai seorang Humas Polri, tentu sudah jadi tugas Anton untuk menyampaikan kepada masyarakat soal kasus-kasus yang tengah didalami oleh kepolisian. Selain menangani kasus Fasli Jalal, Anton juga menangani keterlibatan M. Nazarudin, ex-Bendahara Umum Partai Demokrat, dalam kasus yang sama. Anton dan Bareskrim Mabes Polri juga masih harus bekerja keras menyelesaikan perkara lainnya yang masih soal korupsi. Kasus Citibank yang menyeret nama Malinda Di yang juga sempat muncul ke permukaan juga menjadi PR besar bagi kepolisian termasuk Anton. Kasus lain yang juga sempat ditangani Anton bersama Bareskrim adalah kasus korupsi yang melibatkan nama Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Kasus ini sempat bergulir di tahun 2012 silam.
dengan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa atau buffer stock. Sempat terjadi mutasi besar-besaran, Anton juga masuk dalam daftar tersebut meski baru menjabat Kapolda Jatim selama 8 bulan. Dirinya dikirim jadi staf ahli alias Sahli Kapolri. Bukan karena status Anton yang digantikan Brigjen Pol Pratikno, melainkan karena posisi barunya yang bukan sama sekali hasil promosi jabatan. Padahal, kalau melihat trek kerjanya, Anton termasuk polisi yang berjasa dan bisa dibilang sukses. Polisi religius itu juga dinilai mampu mengembalikan citra kepolisian jadi baik lagi. Bahkan beliau juga bisa menjaga suhu politik biar tetap adem ayem. Mulai dari Pilgub Jatim, Pileg sampai Pilpres juga masih aman di bawah kendali Anton saat itu. Tidak hanya itu, banyak kasus kriminal menonjol juga diungkap oleh jajaran polisi di Jatim atas kerja keras Anton memimpin mereka. Saking baiknya Anton banyak digandrungi masyarakat dan tokoh agama. Terlebih cocok dengan penampilannya yang religius. Dukungan pun terus mengalir, bahkan mereka kecewa mendengar sosok polisi idola mereka harus dimutasi jadi staf ahli. Yang kalau dibahasakan, orang-orang menganggapnya sebagai tempat pembuangan bagi polisi bermasalah. Sebagai seorang dengan karir yang luar biasa dan treknya panjang, pantas saja kalau kita pastikan Komjen Anton punya banyak harta. Tapi eits, jangan buru-buru menyimpulkan. Sayangnya meski karirnya lurus-lurus saja, tapi harta yang dipunya tidak banyak-banyak amat. Dari catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN tahun 2002, Komjen Anton hanya punya harta senilai 595 juta rupiah. Beliau punya harta bergerak, hanya harta tidak bergerak, dan harta lainnya berupa giro setara kas. Polisi bintang 3 ini memang tidak merinci harta apa saja yang dipunya. Juga belum diketahui pasti, apa setelah tahun 2002 beliau melaporkan lagi harta kekayaannya atau tidak. Di tengah-tengah perjalanan karirnya, sosok Anton sempat menghebohkan jagat maya lantaran mewajibkan anggotanya untuk sholat berjamaah tepat waktu dan menghimbau agar polwan yang beragama Islam mengenakan jilbab di lingkungan Polda Jawa Timur. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra karena dinilai terlalu mengurusi anggotanya sampai soal pakaian, namun semangat Anton untuk tetap menyiarkan dakwah Islam tidak pernah surut. Dirinya bahkan sempat mencari 30 orang anggotanya untuk sholat berjamaah di masjid. Sampai khataman Al-Quran juga tidak luput dari perhatian polisi yang satu ini. Tapi tidak hanya anggotanya yang diperintahkan demikian. Dirinya sebagai Kapolda pun sering tampil dengan balutan sorban di kepalanya meski sedang mengenakan pakaian dinas. Getolnya Anton menyiarkan dakwah di kalangan polisi ini justru tidak berhenti setelah dirinya purna tugas. Setelah pensiun, bukannya menikmati masa tuanya dengan banyak-banyak istirahat atau melakukan hobi, layaknya polisi pada umumnya. Anton justru memilih hilir mudik dari satu masjid ke masjid lain dan bergabung di jamaah tabligh. Kesan awalnya sih memang tidak mengenakan. Anton memerintahkan untuk menjadi mata-mata bagi jamaah tabligh. Berawal dari kecurigaannya, karena mereka sendiri mendatangi masjid dan berpindah-pindah. Sampai-sampai dikira teroris karena pakaian mereka sama. Waduh, kebanyakan lihat kasus teroris, mungkin ya Pak Anton ya. Tapi merasa tidak puas sama hasil mata-mata bawahannya dan keheranan melihat anggotanya malah jadi insaf dan rajin sholat. Anton pun memilih menjadi mata-mata sendiri dan membuat riset kecil-kecilan soal jamaah tabligh tersebut. Risetnya dimulai dengan tinggal bersama mereka selama 3 hari di salah satu masjid. Hasilnya malah membuat Anton terharu dengan perjuangan mereka menyebarkan Islam. Sepulang dari sana, Anton kepincut beli jubah dan sorban dan mengubah penampilannya. Momen itulah yang membuat Anton memutuskan untuk hijrah dan menjadi bagian dari mereka. Juga konsisten berdakwah sampai saat ini.